Halo, selamat pagi. Apa kabar pendengar? Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya pagi hari ini. Dan kita akan membicarakan tema Prokesku aman, mudikku nyaman. Baik saudara, Lebaran sudah di depan mata, tidak lama lagi. Masyarakat mulai disibukkan dengan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, termasuk persiapan untuk mudik Lebaran. Meski pandemi belum berakhir, namun pada tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Dan berdasarkan survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan, keinginan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan mudik selama libur lebaran ini sangat tinggi, mencapai 79,4 juta orang. Wow, hampir 80 juta orang ya. Lalu seperti apa sih syarat dan ketentuannya bagi calon pemudik ini? Kemudian bagaimana kesiapan sarana, prasarana, transportasi agar aspek keselamatan tetap diutamakan dan protokol kesehatan juga tetap terjaga. Baik, nanti kita akan perbincangkan lebih dalam ya soal mudik ini bersama narasumber kami yang sudah terhubung. Kali ini saya akan menyapa terlebih dahulu yaitu Bapak Joko Setiowarno. Bapak Joko Setiowarno, pengamat transportasi akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugia Pranata. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Rizal. Salam sehat ya Pak Joko ya. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya mulai sibuk banget nih akhir-akhir ini ya Pak ya. Hampir setiap hari nih teman-teman media menghubungi. Hampir lebih dari 5 kali. Diganggu terus waktunya ya Pak ya. Nggak pagi, siang, malam. Alhamdulillah masih bisa berbagi. Baik, selalu siap untuk edukasi sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan mudik ya dari kota ke kampung halamannya. Baik, dan nanti juga kita akan berbincang bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, Ditjen Kesehatan Masyarakat dan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya sapa Ibu Nadia. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Sel- Pak Joko. Selalu Selamat pagi Mbak Nadia. sehat. Salam Ketemu sehat. lagi. Sehat Se- semuanya ya. ya, senang sekali ini pertemuan yang entah keberapa kali Rizal dengan Dokter Nadia. Baik, dokter, ini di tengah-tengah kesibukan kita minta untuk berbagi informasi, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat melalui 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan pagi ini kita mengangkat tema Prokesku aman, mudikku nyaman. Nah, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Dokter Nadia, seperti apa sebenarnya kondisi kasus COVID-19 terkini di Indonesia, update-nya seperti apa sih? Apakah benar-benar kasus COVID-19 ini sudah melandai di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Rizal. Selamat pagi para pendengar KBR dan jaringan radio KBR lainnya. Jadi kalau kita lihat memang kondisi kita, penanganan pandemi kita terus membaik ya. Kalau ya, kita melihat dari angka yang saat ini yang kita tahu ya bahwa angka reproduksi virus itu rata-rata secara nasional sudah pada mendekati pada angka 1,01. Kemudian kalau kita lihat jumlah kasus juga terus menurun ya. Kemarin dilaporkan 837, artinya sudah di bawah 1.000. Kalau sebelumnya kan justru sekitar 10.000, 20.000, malah pernah 30.000 ya. Kemudian kalau kita melihat angka kematian itu kemarin dilaporkan 34, sudah kurang dari angka 100, bahkan sudah di bawah 50. Angka positif juga sudah mendekati angka 1%, angka keterisian tempat perawatan rumah sakit ataupun tempat isolasi itu pada angka 3%. Nah, kita tahu kalau angka untuk perawatan atau BOR itu kan kurang dari 10% standar WHO, sementara angka positif kurang dari 5%. Nah, kalau melihat angka-angka dan indikator penanganan pandemi, ini memang
memang laju penularan virus COVID-19 semakin terkendali. Artinya kondisi kita terus membaik ya dibandingkan pada saat kemarin di awal atau pertengahan Januari saat kita menghadapi gelombang Omikron kemarin. Tapi ini belum cukup rendah, Mas Rizal. Kita ingat di September sampai pertengahan Desember lalu ya, setelah mengalami Delta, angka positivity kita tuh hanya 0,1%, dan kemudian kasus kematian kurang, dan angka konfirmasi positif kita itu kurang dari 50. Nah, ini akan kita terus tekan terus ya, untuk kemudian kondisi itu bisa berada pada. Oke, dokter, kalau untuk sebarannya sendiri saat ini ada di daerah mana saja, dokter, untuk angka positif yang masih dibilang masih tinggi gitu ya? Bukan tinggi sebenarnya, masih ada penambahan kasus. Ini daerah-daerah mana saja, dokter? Masih di Ya, mute, dokter? untuk Ya. oh ya, baik. Untuk minggu lalu ya, kalau kita melihat ada 5 daerah yang memang ada terjadi tren peningkatan angka positif ya, yaitu DKI Jakarta. Kemudian kalau kita lihat itu ada daerah Banten ya, dan juga kalau kita lihat di Jawa Tengah juga ada peningkatan ya daripada kasus tersebut ya, dan ada di luar Jawa Bali, yaitu di Kalimantan Utara dan di Sulawesi Selatan. Walaupun memang peningkatan angka positif ini masih pada batas normal ya, tetapi artinya tetap menjadi feedback kita kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Artinya dengan adanya peningkatan dari angka positif tadi, testing dan tracing harus semakin diperkuat. Baik, dokter, ini meski pandemi belum berakhir, namun pemerintah akhirnya memperbolehkan, mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Ini kan udah belakangan ya, 2 tahun dilarang mudik, begitu sekarang dibuka, dilonggarkan untuk mudik gitu ya. Apa sebenarnya yang mendasari kebijakan ini akhirnya dikeluarkan nih? Urgensinya seperti apa sebenarnya, dokter? Ya, tentunya ini berita baik ya, bahwa setelah hampir 2 tahun ya kita tidak bisa melakukan mudik dan berbagai aktivitas juga ya di selama Ramadan ya, seperti sholat berjamaah, bahkan tentunya sholat Idul Fitri juga kemarin sempat tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini tentunya dengan kondisi penanganan pandemi yang terus membaik, kita kemudian bisa memungkinkan untuk melakukan mudik dan melakukan aktivitas-aktivitas Ramadan. Ini tentunya selain penanganan pandemi yang tadi saya sampaikan indikator-indikatornya, kita tahu juga cakupan vaksinasi kita juga cukup tinggi ya, Mas Rizal ya. Kalau kita lihat untuk masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu 198 juta, yang dosis kedua 163 juta, dan saat ini kita bahkan sudah memulai vaksinasi booster, di mana vaksinasi booster ini kita tahu sudah 31,8 juta masyarakat mendapatkan vaksinasi booster ini. Jadi dengan kondisi di atas artinya kita melihat sudah banyak perbaikan dari sisi indikator maupun juga kalau kita lihat perbaikan dan tentunya cakupan vaksinasi yang merata, dan lebih banyak masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi ini. Oke, dari cakupan yang dijelaskan tadi, apakah masih jauh dari target yang seharusnya dicapai seperti itu, dokter, terkait dengan capaian vaksinasi ini? Ya, tentunya target kita adalah saat ini 70% masyarakat itu sudah mendapatkan vaksinasi ya. Target untuk tentunya total populasi kita itu adalah 70% dari 270 juta. Nah, artinya memang kalau kita lihat angkanya saat ini baru 59,6% yang mendapatkan dosis kedua ya dari 70% target populasi tadi. Sementara untuk yang dosis pertama itu baru 73%. Oke, baik. Jadi masih lumayan jadi PR juga ya, dokter ya, untuk mencapai target keseluruhan ya. Nah, ini Ya.
Saya ke Pak Joko terlebih dahulu, dokter, sebelum nanti kita lebih dalam lagi menjadi syarat perjalanan mudik vaksin booster ini juga nanti butuh penjelasannya dari dokter Nadia ya. Nah, kalau menurut Pak Joko nih, apakah kebijakan pelonggaran mudik tahun ini sudah tepat diberlakukan dan mungkin tidak terkesan terburu-buru atau bahkan nekat gitu ya dalam tanda kutip ya, mengingat pandemi COVID ini kan masih terjadi di Indonesia, belum berakhir. Ini seperti apa nih tanggapan Anda? Ya, Mas Zal, makasih. Mungkin saya mengoreksi tadi angkanya ya. 79,6 itu survei yang kedua. Kalau survei ketiga itu sudah 85,5 juta. Oke, survei terbaru 85,5 juta. 5 juta, oke. Ya, ada peningkatan lah karena dinamisasi syarat-syaratnya nampaknya cuma booster saja mungkin ya. Makanya sekarang itu vaksin penguatnya cukup banyak di sekitar Jabodetabek, itu kan mereka berantusias sekali. Dan angka ini sebenarnya kalau 79,6 itu mendekati angka tahun 2019. Ingat saya 2019 sekitar 80 juta, ini ada peningkatan naik. Nah, masalah tadi dikatakan sejauh mana siap dan tidak siap, saya pikir sekarang kita berpikir bahwa mudik ini bukan hanya bicara aman, nyaman, selamat, namun sudah bicara mudik yang sehat. Itu perlu ditambahkan. Dalam hal mobilitas, saya pikir mulai sekarang kita berpikir menambahkan aspek kesehatan. Entah nanti sudah endemi pun, ini aspek kesehatan penting sekali. Karena beberapa kriteria untuk bus dan peralatan lainnya sudah dilakukan, sehingga ini jangan hanya nanti pandemi selesai, udah kembali lagi enggak. Jadi kita tetap menjaga kesehatan dalam bermobilitas. Itu kata kuncinya. Sehingga kita mulai pada saat mudik ini tidak dilakukan. Itu ya dilakukan, artinya masyarakat yang mau mudik ini benar-benar dalam kondisi sehat ya, karena sehat itu adalah untuk dirinya dengan lingkungannya. Nah, masalah siap tidak siap, saya pikir sekarang Kementerian Perhubungan kami sudah beberapa kali mengusulkan umpamanya mudik gratis. Ya, ini harapan mudik gratis itu makin banyak. Ya, mudik gratis itu agar menggunakan terminal aja, jangan di lapangan terbuka. Ya, kalau lapangan terbuka itu susah nanti mengontrolnya gimana. Ya, belum lagi biayanya jauh lebih mahal. Kalau di terminal mengedukasi masyarakat menggunakan terminal, ya, kemudian mudah dilakukan pemeriksaan, ya karena terpusat. Memang di Jabodetabek itu dari 6 terminal itu atau 7 ya, itu hanya 2 yang cukup representatif, Pulau Gebang sama Jati Jajar. Tapi dengan seperti ini tentunya tahun depan segera aja diperbaiki, ya terminal seperti Baranang di Bogor, Polis di Tangerang, kemudian Rambutan. Saya pikir Kampung Rambutan perlu diperbaiki ketimbang memperbaiki halte 600 miliar. Nah, 600 miliar itu nggak begitu penting, tapi terminal Kampung Rambutan itu nggak sampai 50 miliar sudah bagus itu kan ya. Nah, kemudian terminal-terminal lainnya dibuat seperti Pulau Gebang dan Jati Jajar, sehingga masyarakat senang ke sana. Nah, Perhubungan sudah memulai, namun sangat disayangkan Kementerian BUMN ini masih di lapangan terbuka. Ini ditanyakan juga ya sejauh mana nanti mereka bisa memberikan kesehatan itu, karena kesehatan tidak hanya pemudiknya, termasuk pengemudinya. Nah, pengemudinya juga harus sehat. Yang dibawa sehat, yang bawa tidak sehat, ya sama juga kan, lebih celaka lagi nanti kan. Nah, syarat-syarat itu harus terpenuhi. Kalau dia perjalanan lebih 8 jam, dia harus punya 2 pengemudi. Ya, pengemudinya harus sehat dan diberi vitamin pada saat ini. Karena apa? Karena nanti ini mudik ini pilihan masyarakat masih kendaraan pribadi dan jalan tol sebagai pilihannya. Nah, ini harus diantisipasi. Ya, antisipasi artinya bagaimana pengendara pribadi ini, mobil pribadi sama sepeda motor. Nah, sepeda motor itu bukan alat transportasi jarak jauh, sebenarnya dia tidak sehat juga. Makanya pemerintah mengadakan mudik gratis, bawa sepeda motor boleh, pakai kapal ada, pakai kereta ada, pakai truk juga ada. Oke. Ini bisa dimanfaatkan. Kalau kapal ke Jawa Tengah, ya sampai Semarang mau ke Solo dan sebagainya, nggak sampai 3 jam sudah sampai lah. Artinya masih memungkinkan ya. Baik. Nah, tapi kalau dari Jakarta ke Solo, Pekalongan, waduh, janganlah, bahaya. Gitu. Ya. Jadi terminal yang representatif itu hanya ada 2 ya menurut pengamatan dari Bapak Joko ya untuk saat ini yang untuk mengadakan program mudik gratis. Ya, artinya representatif itu penumpangnya nyaman.
Oke. Ruangnya ber-AC, berpendingin gitu kan ya. Baik, dan termasuk itu. juga pemeriksaannya jadi terpusat, akhirnya memudahkan seperti itu ya Pak ya. Nah, Betul, karena saran pemerintah kan pakai booster kan, kalau terbuka kan susah gimana caranya. baik. Bingung kan? Iya. Nah, gitu nih. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Joko. Kita tahan dulu, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetap jangan kemana-mana. Dokter Nadia juga nanti tetap bersama kami ya di ruang publik KBR pagi hari ini. Dan kami juga akan mengundang Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber ya terkait dengan mudik Lebaran tahun ini. Silakan Anda bisa telepon di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di nomor 0812 1188181 atau Anda juga bisa komentar di YouTube channel kami karena kita live streaming di YouTube channel Berita KBR. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.